Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun suasananya tidak mendukung, kita melihat situasi saat ini, kita tidak bisa beribadah di gereja. Namun, kita bersyukur di rumah kita masing-masing, kita bisa mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan dengan pujian, "Ku datang Tuhan." Bapak Ibu untuk berdiri. Ku datang penebus, ku sakit dan lemah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Mari kita berdiri sebentar. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa.
Allah Bapa kami bersyukur oleh darah-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami bisa beribadah pada saat ini oleh karena darah yang kudus. Engkau telah menyucikan hidup kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, Bapa Engkau memperbolehkan kami untuk beribadah kepadamu hari ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini hanya di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu, kiranya Engkau yang menolong supaya kami beribadah penuh dengan sukacita yang berasal dari Engkau. Inilah ibadah kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa beribadah lagi pada hari ini, dan tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan ini kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Maka kiranya Engkau sendiri menganugerahkan kepada kami hikmat, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh memahaminya. Terlebih kami memohon kekuatan dari Allah Roh Kudus yang juga nanti
akan terus bekerja dalam hati kami, dalam kehidupan kami, untuk membuat kami memahami firman-Mu, merenungkannya terus, dan juga kami boleh dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memimpin kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita membaca mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang hari ini beribadah dan sudah membaca firman Tuhan. Dan saat ini kita memohon pimpinan dan kemurahan Tuhan, supaya Tuhan juga menganugerahkan kita hikmat untuk memahami firman Tuhan ini. Karena kita ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita terus teguh untuk bisa kita menjadi orang percaya yang tetap bisa memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi, penderitaan, kesulitan hidup yang tidak berhenti sepanjang sejarah yang kita bisa hadapi. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, adapun tema khotbah hari ini yaitu tetap bertahan sampai akhir. Ini diambil di dalam pasal 2 tadi ayat yang ke-10 di dalam kalimat terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, sidang jemaat sekalian, salah satu topik yang menjadi perenungan, yang menjadi pembicaraan di dalam sepanjang sejarah adalah tentang penderitaan. Masalah penderitaan itu telah menjadi topik pembicaraan berkali-kali. Bukan hanya orang Kristen, tetapi juga orang-orang yang bukan Kristen. Mereka menggumulkan dan mencari akan arti, akan tujuan, dan bahkan juga bagaimana cara untuk menghadapi penderitaan. Mengapa topik ini menjadi topik yang tetap dibicarakan? Karena pada hakikatnya penderitaan itu membawa dampak yang besar di dalam kehidupan manusia. Ketika penderitaan datang, maka ada kesakitan, ada masalah yang ditimbulkannya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau kita bisa sebut mereka sebagai kaum ateis, mereka menggunakan topik penderitaan ini dan bahkan mengambil kesempatan karena adanya penderitaan yang tak kunjung berhenti sepanjang sejarah, maka hal itu bagi orang-orang ateis menjadi
bukti tidak adanya Tuhan, atau paling tidak kalaupun juga ada Tuhan yang diproyeksikan dari dalam diri manusia, maka Tuhan tersebut adalah Tuhan yang tidak berdaya. Singkatnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi mereka yang tidak percaya akan adanya Tuhan, mereka mengatakan bahwa kalau Tuhan memang ada, maka ia bisa bertindak untuk menghentikan penderitaan. Bukankah secara moralitas bisa dinilai bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang buruk? Dan kalau Tuhan ada, apalagi Dia adalah maha baik, maka Dia seharusnya mampu untuk menghentikan penderitaan. Itu di dalam aliran filsafat, itu di dalam aliran pemikiran yang mendalam. Tetapi juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada juga orang yang menanggapi setiap penderitaan itu secara pasif. Atau dengan kata lain, mereka menyerah pada nasib. Mereka mengatakan, kita mau buat apa? Inilah kenyataan hidup yang kita hadapi. Inilah kepahitan hidup yang kita hadapi. Maka kita menerima nasib kalaupun kita masuk di dalam penderitaan. Sidang jemaat sekalian, bagaimana orang Kristen menyikapi penderitaan? Ketika orang Kristen menderita, maka kita harus memiliki pemahaman yang berbeda dari apa yang disebutkan tadi, paling tidak dari pandangan ateis ataupun juga dari mereka yang percaya pada fatalisme. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab memberitahu kita bahwa orang Kristen itu tidak kebal dengan penderitaan. Atau dengan kata lain, bahwa orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki jaminan mulia keselamatan di dalam Kristus Yesus, tidak bisa terbebas dari penderitaan. Dan bahkan menariknya Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Filipi pasal 1 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian. Saya bacakan bagi kita. Filipi pasal 1 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di dalam pernyataan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kepada kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya yang menghasilkan keselamatanmu, tetapi juga sekaligus kepada kamu dikaruniakan penderitaan, menderita untuk Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, memang di dalam kebenaran firman Tuhan itu jelas bahwa orang Kristen tidak bisa bebas ataupun juga tidak bisa kebal terhadap penderitaan. Ada saja hal yang membuat orang Kristen menderita. Dan itu memang terbukti di dalam sejarah. Orang-orang yang memberitakan Injil, para rasul, seringkali mendapatkan penganiayaan, seringkali mendapatkan pengucilan, dan bahkan juga ada beberapa di antara rasul yang juga meninggal oleh karena Injil yang mereka beritakan. Singkatnya kita bisa katakan bahwa memang menurut data Alkitab bahwa orang Kristen itu tidak kebal dengan penderitaan. Hal yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, penderitaan orang Kristen jika itu berkaitan dengan status mereka sebagai murid Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Mengapa tidak bisa dihindari? Karena ketika orang Kristen itu diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka status mereka adalah orang kudus yang dipisahkan untuk Tuhan. Dan saat mereka ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari mengatakan, dunia membenci kamu. Nilai-nilai hidup juga, prinsip-prinsip hidup yang dihidupi oleh orang Kristen tentu juga berlawanan secara kontras dengan dunia. Maka itu juga yang menyebabkan orang Kristen bisa saja diserang dan dibenci oleh dunia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena orang Kristen tidak kebal dengan penderitaan, maka bagaimana orang Kristen, orang percaya menyikapi penderitaan? Maka orang Kristen tidak perlu mencari jawaban dari para filsuf. Para filsuf bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan saran, bisa memberikan nasihat. Apalagi para motivator. Para motivator juga dengan kata-kata yang manis bisa memberikan kontribusi untuk bisa meninabobokan orang. Tetapi saudara-saudara, orang Kristen jangan mencari jawaban dari pihak manapun selain daripada kembali kepada firman Tuhan. Orang Kristen harus mendengarkan firman Allah dan juga di tengah-tengah penderitaan yang digumulkan terus oleh orang Kristen, mereka perlu menunjukkan setia kepada Tuhan sampai akhir. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini kita masuk di dalam teks yang kita sudah baca sebagai dasar khotbah hari ini. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, ini adalah firman dari Tuhan Yesus kepada satu jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna itu adalah salah satu jemaat lokal dalam gereja mula-mula. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dari perikop ini, pasal 2 ayat 8 sampai 11, kita menemukan beberapa hal, keterangan dan informasi yang harus mendapat perhatian bagi kita, yang membuat kita nanti untuk lebih mengerti teks ini. Pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman ini disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Dan memang keterangan tentang jemaat Smyrna ini tidak banyak. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, tidak ada juga keterangan apakah Paulus pernah datang ke jemaat itu. Artinya memang ini adalah salah satu jemaat lokal, dan ini jemaat lokal yang ada di satu tempat. Dan firman ini disampaikan dengan begitu gamblang dari siapa? Dari yang disebut di sini, dari yang awal dan yang akhir, kemudian yang telah mati dan hidup kembali. Memang kita tahu bahwa ini berasal dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus di sini menyampaikan firman itu dengan memakai pernyataan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Kemudian yang telah hidup, yang telah mati dan hidup kembali. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dapat kita lihat di dalam pasal 2 ayat 9 sampai 10a, bahwa firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Smyrna. Nah, profil daripada jemaat Smyrna ini adalah mereka ada di dalam kesusahan dan penderitaan. Kesusahan dan penderitaan yang membuat mereka juga semakin mengalami tekanan. Nah, jadi profilnya adalah jemaat di satu tempat, tapi mereka mengalami penderitaan. Hal yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penderitaan yang dialami oleh jemaat ini ternyata ada 3 hal. Dicatat di dalam pasal 2 ayat yang ke-9, di situ kita bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus mengakui ada kesusahan. Ada kesusahan yang dialami oleh jemaat ini. Kemudian hal yang kedua adalah ada kemiskinan. Dan hal yang ketiga, di dalam pasal 2 ayat 9 juga dijelaskan bahwa mereka menghadapi fitnah dari orang Yahudi. Hal yang berikutnya yang menjadi informasi penting di dalam nas ini adalah bahwa penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya yang tinggal di Smyrna ini bisa berkaitan langsung dan bahkan mengarah pada pencobaan iblis. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-10 itu dikatakan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi di dalam satu ayat saja dijelaskan dengan begitu gamblang kepada kita bahwa penderitaan itu terkait langsung dengan juga pencobaan iblis.
Atau dengan kata lain, iblis bisa memakai segala cara untuk mencobai orang Kristen dengan cara apa? Bisa menekan mereka lewat penderitaan. Jadi penderitaan ini adalah fakta sejarah yang dialami oleh orang Kristen yang tinggal di Smyrna. Dan tentu kalau bicara tentang pencobaan iblis, artinya kita bisa katakan dan kita bisa simpulkan bahwa penderitaan itu berkaitan erat dengan status mereka sebagai umat Tuhan. Oleh karena mereka percaya kepada Kristus, maka dunia terus menggempur mereka, kekuatan politik terus menghajar mereka, kekuatan agamawi yang lain juga terus menghajar mereka, tidak senang dengan mereka, menganiaya mereka, mencari jalan supaya mereka terus bungkam akan kesaksian hidup mereka. Dan itu adalah kesulitan yang amat sangat di dalam kehidupan orang-orang Kristen waktu itu. Dan bahkan ada orang yang mengatakan, ada penafsir yang mengatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena status orang Kristen ini adalah percaya kepada Kristus Yesus, banyak di antara mereka juga yang kehilangan pekerjaan. Mengapa demikian? Karena mereka sudah dikenal bahwa mereka adalah orang Kristen, maka salah satu cara untuk membungkam mereka, menganiaya mereka adalah menghentikan mereka dari pekerjaan. Dan itu berdampak pada apa? Berdampak membawa mereka masuk di dalam kemiskinan. Seperti yang dikatakan tadi di dalam pasal 2 ayat yang ke-9. Kesusahan yang amat sangat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagi mereka yang punya usaha, waktu itu juga usaha mereka bisa saja dihajar, dihancurkan oleh kekuatan politik. Oleh karena apa? Oleh karena mereka dikenal sebagai orang Kristen. Oleh karena mereka dikenal sebagai orang percaya kepada Kristus dan menolak kaisar sebagai Tuhan mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pukulan dalam kehidupan mereka bukan hanya pukulan secara psikologi karena mereka terus dikata-katain oleh sesamanya. Tetapi juga itu sangat nyata dan jelas dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Usaha mereka bisa dihancurkan. Mereka bisa dihentikan dari pekerjaan. Dan lain sebagainya. Dan itu semua, kesusahan itu sebetulnya sengaja dimanfaatkan oleh juga iblis untuk menantang orang Kristen. Kalau bisa, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan masuk kembali ke dalam kehidupan yang lama. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal berikutnya yang kita bisa pelajari sebagai informasi dalam nas ini adalah jemaat Smyrna itu diminta oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk tidak takut. Tuhan Yesus meminta kepada mereka, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Dan bukan hanya itu, pesan dari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat yang menderita, yang kesusahan, yang kesulitan, yang miskin, yang ditekan, yang dibungkam, yang dipenjarakan. Tuhan Yesus katakan, engkau harus setia sampai mati. Jadi bukan hanya tidak takut. Kalau tidak takut artinya mereka tetap bertahan dan bisa menerima apa yang mereka alami. Tetapi tuntutan lain, permintaan lain yang harus mereka ingat baik-baik. Engkau harus setia sampai mati. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, berkaitan dengan permintaan Tuhan Yesus tersebut, maka di dalam ayat yang ke-10 Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ada sekitar 6 poin yang saya barusan singgung sebagai informasi penting yang membuat kita memahami akan perikop ini. Jadi kalau kita mau meringkas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berdasarkan 6 tadi poin yang saya sudah singgung ini, maka kita bisa katakan ada 3 hal sebagai ringkasan nas ini. Pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, itu mengetahui penderitaan yang sedang dialami oleh jemaat di Smyrna.
Maka berdasarkan hal itu, Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, dan bahkan meminta mereka untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan inilah firman dari Dia yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dan di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Berarti Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai kepala gereja, menguatkan akan iman jemaat di Smyrna yang hidup di dalam penderitaan, supaya mereka tetap bisa setia sampai akhir. Dan berdasarkan hal itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ringkasan yang kedua kita bisa pelajari di sini. Oleh karena itu, jemaat di Smyrna diminta untuk tidak takut. Diminta untuk tidak takut bukan berarti mereka menguatkan diri mereka sendiri. Mereka menyangkali penderitaan. Mereka menganggap bahwa penderitaan itu hanya sesuatu yang memang tidak terlalu berat. Tetapi jaminan dari Tuhan Yesus itulah yang menjadi landasan bagi mereka untuk bisa menjalani kehidupan dan bahkan menunjukkan setia kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tindakan setia jemaat Smyrna didasarkan pada kedaulatan Tuhan atas sejarah, pengawasan Tuhan kepada anak-anaknya, serta jaminan keselamatan kekal oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari apa yang saya sudah paparkan ini, maka kita bisa mengatakan begini, penderitaan yang tadi saya sudah singgung di awal, itu bisa saja tidak berhenti, bisa saja tetap kita alami sepanjang kita ada di bawah matahari sepanjang sejarah ini. Tetapi hendaklah penderitaan itu tidak boleh menghalangi kita sebagai orang percaya untuk tetap setia sampai akhir. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memelihara kita, menjaga, serta menjamin kehidupan kita sebagai gerejanya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita bertahan sampai akhir. Bagaimana supaya kita bisa bertahan sampai akhir? Bagaimana supaya kita tetap menunjukkan setia sampai akhir? Seperti apa yang diminta oleh Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Padahal kita juga menyadari bahwa kita juga tidak kebal dengan penderitaan. Ada saja persoalan yang bisa menggempur kehidupan kita. Ada saja hal-hal yang menjadi kejutan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita biasa-biasa saja, tubuh kita fit, tetapi mungkin tanpa disangka-sangka kita bisa jatuh sakit. Tanpa disangka-sangka kita bisa diserang. Tanpa disangka-sangka kita mendapatkan akan sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Di tengah-tengah itu bagaimana kita bisa bertahan. Bertahan sampai akhir, setia kepada Tuhan sampai akhir. Maka ada dua hal penting yang kita bisa bicarakan berdasarkan firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Pertama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertahanan kita atau kesetiaan kita sampai akhir itu hendaknya didasarkan pada kedaulatan Tuhan atas sejarah. Di dalam pasal 2 ayat 8 dikatakan di sini, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Pernyataan dari yang awal dan yang akhir atau alfa dan omega. Ini adalah menyangkut tentang waktu. Pernyataan ini bukan berarti Tuhan punya permulaan dan Tuhan nanti punya juga akhiran. Bukan. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu yang berdaulat sepenuhnya ketika sejarah ini dimulai dan ketika nanti juga sejarah ini berakhir. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang berdaulat atas semuanya itu. Maka sebagai konsekuensinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-10 itu kita lihat di sini ayat yang ke-10 tentang apa? Tentang penderitaan, tentang pencobaan
yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Tapi di situ ada penyebutan, ada batasannya. Batasannya berapa hari? Selama 10 hari. Walaupun penyebutan 10 hari di sini tentu bukan hanya mengarah pada arti literal, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bukan semata-mata pada 10 harinya. Tetapi ini kan bahasa simbol yang mengungkapkan bahwa memang mungkin itu adalah penderitaan yang sangat parah. Karena penuh. Artinya sepanjang sejarah orang-orang percaya tidak bisa menghindar dari penderitaan itu. Tetapi ada batasnya. Penderitaan tidak mungkin bisa merebut orang percaya dari tangan Tuhan. Penderitaan tidak bisa merebut keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya. Dan penderitaan itu tidak mungkin terjadi di luar kontrol Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah ini, bahkan yang jahat sekalipun, tidak akan bisa terjadi melampaui batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mungkin si jahat, iblis merancang rencananya dengan begitu strategis untuk menjatuhkan orang percaya, untuk merebut dan menggagalkan keselamatan orang percaya. Tetapi tidak mungkin bisa terjadi. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berdaulat sepenuhnya atas sejarah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka kesetiaan orang percaya haruslah dibangun di atas fondasi yang kokoh. Kesetiaan kita tidak boleh dibangun di atas rasa percaya diri kita sendiri, tetapi harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu keyakinan kita pada Allah yang berdaulat. Dan kalau kita yakin kepada Allah yang berdaulat, kita percaya kepada Allah yang berdaulat, maka itu harus diimplementasikan pada penyerahan hidup kita secara total kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa bertahan sampai akhir? Hal yang kedua adalah kesetiaan kita sampai akhir harus berlangsung dalam jaminan karya keselamatan Kristus. Seperti juga yang dikatakan di dalam pasal 2 ayat yang ke-8. Selain daripada Tuhan mengatakan, Aku adalah yang awal dan yang akhir, Tuhan Yesus juga mengatakan, Akulah yang telah mati dan hidup kembali. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berdaulat atas sejarah, tetapi juga Ia menegaskan melalui karya, kematian dan kebangkitannya, maka keselamatan orang percaya terjamin. Perkataan itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menjadi penghiburan bagi umat Tuhan yang menderita, karena Kristus juga telah menderita. Kristus telah merasakan kelemahan-kelemahan. Kristus telah merasakan penderitaan, dan bahkan penderitaan dosa pun pernah dirasakan oleh Kristus karena Ia menggantikan kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu jaminan keselamatan inilah hendaklah menguatkan kita sebagai orang percaya di dalam menanggung penderitaan. Kenapa? Karena kita tidak akan terhilang. Ada juru selamat, ada Tuhan Yesus yang menjamin akan kehidupan kita. Salah satu ekspresi jaminannya terletak di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian terakhir. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi berdasarkan poin yang kedua ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh karena Kristus telah melaksanakan karya keselamatan yang besar dalam kehidupan kita, maka kita sebagai orang percaya seharusnya memahami bahwa penderitaan tidak memisahkan kita dari kehidupan kekal yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita berdasarkan firman yang kita sudah dengar dan kita sudah bahas ini? Maka ada 3 aplikasi dalam kehidupan kita. Pertama, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, jangan takut. Jangan takut terhadap penderitaan.
Mengapa tidak takut terhadap penderitaan? Karena Tuhan mengetahui kesusahan dan kesulitan penderitaan yang kita alami. Itu alasannya. Jangan takut. Di tengah kemelut kehidupan, di tengah penderitaan yang bisa saja kita terima, yang bisa saja kita alami, tentu itu membuat kita terkejut, membuat kita bertanya mengapa itu semuanya terjadi. Tetapi Tuhan menyatakan kepada kita, jangan takut karena aku mengetahui, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu penderitaanmu. Kalau Tuhan mengetahui betapa menderitanya kita, betapa sulitnya kita menempuh hari-hari yang penuh dengan pergumulan, maka bukankah itu mendorong kita untuk tetap bisa bertahan? Karena memang waktu kita mengalami kesusahan, kita membutuhkan satu pihak yang mengerti, satu pihak yang menolong kita. Dan kalau Tuhan sendiri yang menjamin, aku tahu penderitaanmu, berarti Dia juga tetap memperhatikan, tetap melihat, tetap tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Dan terlebih daripada itu, Ia juga menyediakan kepada kita kekuatan di dalam kita menanggung penderitaan. Ia juga memberikan kepada kita hikmat di dalam kita menyikapi penderitaan yang kita hadapi. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita tetap menjalani kehidupan sebagai saksi Kristus di dalam dunia yang selalu ada penderitaannya itu. Oleh karena Kristus yang menguatkan kita, maka Kristus juga meminta supaya kalau kita tidak takut, kita menyaksikan melalui kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Penderitaan dapat dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap bertahan. Dan kalau kita bisa tetap bertahan, kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan hal yang ketiga, sidang jemaat sekalian, seperti apa yang menjadi tema kita hari ini, marilah kita tetap setia sampai akhir. Jangan biarkan penderitaan membuat kita menggerutu dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Jangan biarkan penderitaan membuat kita akhirnya lebih fokus pada penyelesaian penderitaan, sehingga kita abai terhadap firman Tuhan. Marilah kita tetap setia sampai akhir. Mengapa kita bisa setia sampai akhir? Karena bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan berjanji menyertai kita. Karena Tuhan berjanji memberikan kekuatan kepada kita. Dan karena Tuhan berjanji tetap memegang kendali atas hidup kita. Dan Tuhan berjanji juga seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, bahwa kita yang dinyatakan sebagai pemenang tidak akan menderita oleh apa-apa. Kita tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Maka marilah kita setia bertahan sampai pada akhirnya. Karena apa? Karena perjuangan kita itu tidaklah sia-sia. Perjuangan kita menanggung penderitaan bukanlah kesia-siaan, bukan penyerahan diri pada nasib, bukan penyerahan diri pada paham fatalisme, tetapi sesungguhnya karena kita terus menjalani kehidupan kita mengikut Tuhan dengan setia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada kesempatan ibadah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami memohon anugerah Tuhan memampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu, dan supaya kami terus kuat di dalam menanggung penderitaan. Dan bukan hanya itu, kami boleh menjadi saksi Tuhan sekalipun kami ada dalam penderitaan. Dan pada akhirnya Engkau menemukan kami sebagai orang-orang yang setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih juga buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong. Bapak Ibu, pada saat ini kita mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Dan juga amplop yang sudah dibagikan kepada kita. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memuji Tuhan dengan pujian, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Shalom Jemaat GIA Jemur Sari. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih beribadah dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan pujian yang sudah disampaikan dapat memberkati setiap kita. Bila Anda diberkati, maka mari menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ibadah dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk bergabung bersama. Selamat bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya pengharapan, iman, dan kasih dari Tuhan Yesus menguatkan dan menopang Bapak Ibu sekalian. Mari luangkan waktu sejenak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan ini. Selamat juga bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan di bulan ini. Kiranya Kristus menjadi nahkoda bagi keluarga dan menjadi teladan baik di dalam iman, pengharapan, kasih bagi keluarga dan orang lain. Oleh kemurahan Tuhan, sebagai bentuk perhatian gereja, Diakonia Natal telah membagikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Mari kita terus dukung pelayanan gereja, baik melalui doa, daya, dan juga dana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria.
Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami kembali kepada Engkau, kami mengucapkan syukur, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, sehingga pada pagi ini kami boleh menikmati firman-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kami menyerahkan persembahan yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau menerimanya supaya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya persembahan ini yang dipersembahkan dengan segenap hati dari anak-anak-Mu ini Tuhan, berguna supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran nama Tuhan, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, supaya mereka hidup berkecukupan, tidak ada yang kekurangan Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, menolong, supaya Tuhan tetap memberikan pendampingan, supaya tetap Tuhan memberikan berkat, bahkan Engkau melimpahkan hikmat-Mu, supaya firman-Mu boleh dikenal, didengar oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan kesempatan hari ini untuk seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara jemaat-Mu dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan perhatikan. Semuanya Tuhan perhatikan, semuanya Tuhan pelihara dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang sakit kami mohon Kau menjamah, Tuhan memberi kekuatan supaya boleh sehat kembali. Yang mengalami masalah pergumulan, yang berputus asa, kami mohon Engkau memberi kekuatan yang baru. Supaya anak-anak-Mu bangkit imannya dan bergantung kepada Tuhan. Sehingga ada jalan keluar di dalam seluruh pergumulannya. Kami juga menyerahkan di kesempatan hari ini Tuhan, seluruh pekerjaan anak-anak-Mu kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong, supaya apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, sehingga mendatangkan hasil yang cukup, supaya kehidupan keluarganya, kehidupannya terpelihara dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kesempatan hari ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan, supaya bangsa dan negara kami, Tuhan tolong, yang sekarang ini mengalami keterpurukan karena COVID-19. Kiranya Tuhan menolong supaya COVID-19 ini segera boleh diatasi, penyebarannya segera dihentikan, vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat boleh membuat masyarakat mengalami kekebalan tubuh dari COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya COVID ini segera berhenti, tidak lagi menebar kepada banyak orang. Aktivitas manusia boleh normal kembali ya Tuhan. Terima kasih, kami mohon pengampunan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Kalau kami semuanya umat manusia ini selama ini tidak mendengar suara Tuhan, biarlah melalui COVID-19 ini kami boleh menerima belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami supaya Tuhan juga pulihkan untuk segala bidang yang sekarang ini mengalami keterpurukan. Baik itu ekonomi, sosial, dan seluruh aktivitas lainnya. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk negeri kami yang akhir-akhir ini mengalami bencana banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan sebagainya. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi pengampunan atas bangsa ini Tuhan. Para korban yang ada kami mohon Kau menolong supaya mereka mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan tetap menjadi pengendali atas Indonesia, atas bumi ini Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita berdiri sebentar. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.